What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan. Of course, di tengah dunia yang semakin random ini, semakin kacau balau ini. PPKM lagi. Virus corona gak tahu kapan selesai. Mengulik dan membaca sejarah selalu menjadi hal yang menarik dan sangat menarik jika kita membahas tentang terbentuknya Puma dan Adidas. Sebelum Adidas dan Puma ini berbeda, ternyata dua bersaudara pendiri perusahaan yang dua ini yang bernama Adolf Dassler aka Adi dan Rudolf Dassler aka Rudy bekerja untuk satu perusahaan yang sama, yaitu Gebr. Dassler Schuhfabrik, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Christoph Dassler, sang ayah mereka of course. Perusahaan mereka berdua ini sempat bekerja sama dengan pihak Nazi dan sempat ingin dihancurkan oleh sekutu, dan masih banyak lagi kontroversi mereka berdua dalam kebijakan perusahaan. Di dalam perusahaan, Rudy memegang peran sebagai pengembang perusahaan dalam segi pemasaran dan bisnis, alias marketingnya gitulah. Sedangkan Adi tetap dalam bidang produksi untuk pengembangan sepatu. Dengan pengembangan perusahaannya ini, dalam waktu yang bersamaan terbentuklah Nazi, yang kemudian pada akhirnya mereka berdua ikut dalam organisasi Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Lalu pada tahun 1936, akhirnya perusahaan Dassler ini menjadi sepatu ofisial dalam parade olahraga Jerman dalam Olimpiade tingkat dunia, dan pertama kali berkenalan dengan Josef Witzer, seorang pelatih olahraga asal Jerman. Kemudian terjadi pertikaian di antara Adi dan Rudy. Ada 3 alasan yang menyebabkan adik dan kakak ini akhirnya mendirikan perusahaan masing-masing. Ada yang tahu nggak kira-kira alasan kenapa mereka tiba-tiba ribut? Oke, yang pertama adalah karena Rudy berselingkuh dengan istri Adi. Yaps, bener banget, kalian nggak salah denger. Ini tuh kayak genre film apa gitu ya yang ada cheating wife-nya gitu. Yang cowok pasti paham lah. Sementara alasan yang kedua adalah berselisih pendapat karena perbedaan pandangan politik. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pemilihan atlet yang akan di-endorse antara pelari asal Afrika Amerika legendaris yang bernama Jesse Owens atau atlet kulit putih yang dekat dengan penguasa. Rudy lebih memilih kedekatan dengan penguasa, sementara Adi tidak memperdulikan itu semua dan hanya memikirkan tentang atlet itu sendiri. Respect banget buat si Adi ini. Udah itu aja? Enggak, karena ada alasan yang ketiga. Apa tuh? Alasan yang ketiga yaitu yang melibatkan serangan sekutu dari udara pada saat itu. Ketika Adi dan istrinya bergegas beralih ke tempat pengungsian, ia tiba-tiba mendengar Rudy yang lebih dulu sampai bersama istrinya. Lalu ia kemudian berkata, si Schweinhunde apalah itu, gak tau cara bacanya, pokoknya tulisannya kayak gini. Nah itu tuh artinya kayak bangsat, goblok gitulah kalau di Indo, kata-kata kasar gitu. Sejak saat itu, keduanya pecah kongsi dan memutuskan untuk tak lagi satu perusahaan. Pada pertengahan 1940-an, Rudy pindah ke seberang sungai dan mendirikan pabrik baru, sementara Adi mengelola pabrik yang lama. Adi kemudian membuat brand Adidas Dassler yang kini dikenal dengan nama Adidas. Sementara Rudy mendirikan Puma setelah sebelumnya gagal dengan merek Ruda. Mungkin maksudnya Rudy Dassler. Ya gimana ya, mungkin boleh juga lah nanti gue juga bikin merek Ajis Das gitu, aka Ajis yang selalu dadas dalam hal perbucinan. Oke, lanjut. Perpecahan antara Adi dan Rudy ini juga membuat penduduk kota yang berjumlah 23.000 orang ikut bertengkar. Parah banget kan?
dampak pertengkaran kakak adik ini, pertengkaran yang berpengaruh ini sangat menginfluence orang-orang sekitar mereka. Sampai-sampai kedua pegawai perusahaan ini memilih dan pergi ke restoran, bar, bahkan pasar yang berbeda untuk sekedar berbelanja dan hangout. Bahkan pegawai pabrik Adidas dilarang berhubungan dengan pegawai pabrik Puma. Gak bisa tuh ada ceritanya yang bucin antara pegawai Adidas dengan pegawai Puma. Gak boleh, itu hukumnya haram, kata mereka. Dalam agama dan haluan politik, Adidas dan Puma memiliki garis pemisah yang sangat terlihat jelas. Puma terlihat sebagai perusahaan dengan haluan politik konservatif dengan pegawai yang memiliki kepercayaan Katolik. Sementara Adidas lebih menganut Protestan dengan pandangan politik sosial demokratik. Berbeda jauh memang, saling bertolak belakang. Hingga bertahun-tahun rivalitas Adidas dan Puma ini selalu diturunkan dan nyaris tak pernah ada yang bisa mendamaikan kedua bersaudara wrestler ini. Hingga akhirnya keduanya pun meninggal dunia. Tapi setiap ada yang negatif pasti ada yang positifnya dong, iya kan? Pertikaian ini juga yang membuat kedua perusahaan berkembang dengan sangat pesat. Setiap kali Adidas melakukan satu terobosan besar, maka Puma pun akan mengejar. Demikian pula sebaliknya, jika penjualan Puma meningkat, maka Adidas akan mencoba inovasi yang baru. Lalu yang diuntungkan siapa? Konsumen. Pinter. Namun keberuntungan menghampiri Adidas pada tahun 1954. Kala itu Rudolf atau Rudi bertikai dengan pelatih tim nasional Jerman yang saat itu masih bernama Jerman Barat. Lalu timnas Jerman memberikan kesempatan Adidas untuk menyuplai kebutuhan timnas dengan peralatan dan kaos tim dan tek-tek bengeknya. Lalu tidak diduga Jerman yang saat itu belum menjadi kekuatan sepak bola mampu mempecundangi tim top Eropa. Apa coba tebak? Hungaria. Ya emang jangan salah ya, dulu itu Hungaria tim kuat dan Jerman itu bisa dikatakan ya mungkin kayak kuda hitamnya gitulah. Adidas kemudian muncul nyaris di semua halaman utama surat kabar. Demikian pula dengan sepatu hitam bergaris putih 3 yang dikenakan seluruh pemain yang kerap kali tampil di berbagai media. Sejak saat itu, Adi mendapatkan tawaran dari berbagai belahan dunia untuk menjual sepatu Adidas. Dan tak lama kemudian, perusahaannya pun akhirnya boom, mendunia. Butuh belasan tahun bagi Rudi untuk menyamai kesuksesan saudaranya di level internasional. Baik Adidas dan Puma sendiri kini telah menjadi merek ternama di dunia. Namun perselisihan antara keduanya baru dapat diselesaikan pada tahun 2009 melalui satu pertandingan sepak bola. Yang kala itu para pegawai Adidas dan Puma berlaga dalam pertandingan persahabatan yang menandai gencatan senjata antar keduanya. Adidas dan Puma tetap mempertahankan kantor pusatnya di kota Herzogenaurach karena bagi kedua perusahaan itu kota kecil itu memiliki nilai historis yang tak tergantikan. Sebuah sejarah tentang pertikaian dua bersaudara yang telah melambungkan nama Adidas dan Puma. Oke, gitu aja mungkin sejarah Adidas dan Puma ini. So, kalian tim yang mana nih? Tim Puma atau tim Adidas? Yang bilang tim Nike gua tampol lu pakai sendal swallow. Ya udah gitu aja dulu, jangan lupa pakai sepatu. Jangan lupa ibadah, stay humble, dan jangan gelut sama saudara sendiri. Adios.